Halo, selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Reski Otora. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendorong penerapan analog switch off atau ASO paling lambat pada 2022. Saat ini masyarakat Sumsel sudah bisa menikmati siaran televisi digital, namun ASO belum terlaksana. Apa kendalanya? Untuk membahasnya, di studio Kompas TV Palembang telah hadir Nova Rizal, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran dari KPID Sumatera Selatan. Halo, selamat pagi Pak Nova. Selamat pagi Mbak. Baik, terima kasih atas undangannya ya. Baru saja saya ingin mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan hadir bersama kami di Sapa Sumbaksel untuk pagi hari ini. Kita langsung saja ke topik pembicaraan kita terkait dengan analog switch off. Nah, untuk di wilayah Sumatera Selatan ini sendiri, sebelum kita membahas lebih jauh Pak Nova terkait dengan ASO tersebut, hadirnya televisi digital memungkinkan masyarakat Indonesia menyaksikan siaran televisi dengan jernih. Sebelum kita lebih jauh, mungkin Pak Nova bisa diberikan penjelasan dulu apa itu televisi digital. Oke, selamat pagi. Kami ucapkan dulu, kami perkenalkan juga kami dari KPID Sumatera Selatan dalam hal ini. Terima kasih juga kepada pihak Kompas. Ini sebenarnya yang sudah juga kami tunggu-tunggu untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan ASO ini. Apalagi ya Mbak ya, ASO ini kan 2022, program Undang-Undang Cipta Kerja itu. Sekarang masyarakat tanya kok sekarang sudah 2023. Nah ini, jadi pertama kami juga harus menyampaikan dulu posisi KPID dalam pelaksanaan ASO Mbak. Betul. Jangan sampai nanti di masyarakat ini salah. Jadi KPID ini kalau dalam pelaksanaan ASO ini sebagai lembaga dalam hal membantu mensosialisasikan daripada pelaksanaan ASO ini. Setelah ASO ini terlaksana, nanti kami menjadi lembaga pengawas pelaksana daripada kegiatan-kegiatan TV-TV yang ada khususnya di Sumatera Selatan ini. Nah, kami sedikit memberikan penjelasan tentang TV digital tadi kan. TV digital ini ialah sebenarnya pelaksanaan apa yang disampaikan tadi adalah melaksanakan daripada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, di mana di situ bahwa banyak keuntungan apabila dilaksanakan TV digital ini, terutama penghematan frekuensi internet. Sehingga kalau kita TV di analog itu kan terlalu besar frekuensi yang kita gunakan. Dengan TV digital selain suaranya bersih, jernih, dan kita akan lebih sedikit menggunakan frekuensi daripada internet. Sehingga jaringan internet yang ada bisa kita gunakan untuk keperluan lain khususnya di Indonesia ini Mbak. Dan wabil khusus lagi kita di Sumatera Selatan. Jadi ini, dan tentang ASO kami jelaskan memang masyarakat sekarang ini pasti sih bertanya-tanya, ASO 2022-2023. Kami pun dari November dari bulan November 2022, dari Juni toh. Juni tahap awal, tahap Agustus lagi ditunda lagi ke 2 Juni itu ultimatum terakhir. Berubah lagi 10 Januari. Ternyata 10 Januari ditunda lagi. Kemarin hasil rapat koordinasi dengan Kementerian Kominfo bersama KPI Pusat, bersama KPI di seluruh Indonesia, serta Dinas Kominfo seluruh Indonesia, bahwa akan dilaksanakan digitalisasi di beberapa wilayah, termasuk Sumatera Selatan di Sumsel 1 pada tanggal 20 Maret 2023. Nah, Sumsel 1 ini Mbak meliputi Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, dan Kota Palembang. Itu. Baik, tadi yang Bapak sebutkan bahwasannya KPID ini merupakan lembaga yang mendukung jalannya ASO tersebut. Nah, tadi ada untuk Sumsel 1 ini ada 4 wilayah. Dan lantas bagaimana sosialisasinya yang berjalan untuk saat ini?
Kami, khususnya KPID, dalam membantu pemerintah melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tetap mengacu kepada fungsi dan tugas KPID. Tetap kami melaksanakan. Kami laksanakan sosialisasi ke masyarakat, baik di lingkungan ke tempat kita tinggal, maupun ke masyarakat luas, baik melalui media cetak, media online, juga kami terus melaksanakan takso-takso di radio-radio di daerah. Ini upaya kami dalam melaksanakan sosialisasi ASU ini. Sehingga masyarakat saat ini sudah bisa mengetahui sampai ke pelosok, sampai ke ujung daripada Oku Selatan sudah tahu bahwa akan dilaksanakan TV digital. Bentuk sosialisasinya seperti apa, Pak? Itu tadi yang kami jelaskan, selain kami memberikan ada literalisasi bersama dengan KPID di daerah-daerah, juga kami mengisi acara di radio-radio dan media lain. Termasuk juga kita peran serta kawan-kawan media cetak dan media online saat ini sangat mendukung untuk sosialisasi itu, Mbak. Baik, tentunya KPID Sumsel ini memastikan bahwa sosialisasi ini sudah dilakukan, merata di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Tadi juga Bapak menyebutkan bahwasannya kelebihan dari televisi digital ini adalah lebih sedikit frekuensi internet. Mungkin apalagi kelebihannya untuk lembaga penyiaran sendiri, Pak? Kalau untuk lembaga penyiaran sendiri sih, dengan adanya TV digital ini kan masyarakat mungkin berupaya sekarang keinginan menonton TV itu lebih tinggi. Karena apa? Saat ini kita tahu dengan TV digital sekarang kan sudah jalan sih, itu bersih dan jernih. Itu yang terutama. Mungkin keuntungan-keuntungan lain yang bisa diterima oleh katakanlah lembaga-lembaga penyiaran. Baik, sebenarnya kalau dari pandangan KPID khusus ini untuk wilayah Sumatera Selatan sendiri, apa urgensinya dari migrasi dari analog ke digital ini, Pak? Nah, ini pertanyaan yang cukup berat ini pertanyaan ini. Karena kalau kita bilang secara manusia, urgensinya sih sebenarnya kita harus jujur ya, tidak ada. Tapi bagaimanapun kita harus melaksanakan program dari pemerintah. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 11 tadi kan, itu adalah program pemerintah yang dalam rangka turut serta mensejahterakan masyarakatnya. Masa kita masyarakat sendiri tidak mau disejahterakan oleh pemerintahnya? Kan ini, kalau urgensinya sih rasa-rasaku kalau pribadi kita tidak ada urgensi ya. Tapi program pemerintah yang cukup baik dalam hal ini, terutama tadi kan ada keuntungan yang akan kita terima di masyarakat, apalagi saat ini jejaring internet ini sangat tinggi dibutuhkan masyarakat. Kadang-kadang khusus di kita di Sumatera Selatan ini kita lihat sendiri, rasa-rasaku ada perubahan sejak ada internet ini. Kadang-kadang mereka lebih mementingkan membeli paket internet daripada hal-hal lain kan. Nah, ini salah satu mungkin dengan adanya TV digital dengan frekuensi yang sedikit dipakai oleh TV digital akan menjadi keuntungan bagi masyarakat kita. Baik, Pak Nova, dari sosialisasi yang dilakukan bagaimana sambutan dari masyarakat? Alhamdulillah, Mbak. Kegiatannya masyarakat sih pro kontra sih pasti ada ya. Betul. Tapi kontra itu sedikit lah. Terkadang kita nih ya harap maklum lah. Situasi politik kadang-kadang jadi kontra untuk program-program pemerintah saat ini. Tapi saya yakin saat ini masyarakat sudah menanti dan menunggu bahkan siap untuk TV digital ini. Baik, banyak tentunya ada keuntungan meskipun tadi Bapak sebutkan bahwa urgensinya memang sangat berat untuk disebutkan. Iya. Tapi memang ada kelebihan masing-masing dari terkait dengan program yang memang nantinya akan dilaksanakan. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara, masih bersama kami di Sapa Sumbaksel dan masih akan melanjutkan perbincangan terkait dengan analog switch off atau ASO bersama Nova Rizal, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Sumatera Selatan. Pak Nova, tadi juga disebutkan bahwasannya ini terbilang molor ya. Terakhir ini Januari 2023 ini dan molor lagi ke Maret ini. Sebenarnya apa sih Pak penyebabnya? Penyebab pertama, ini kita menyampaikan informasi yang kita terima dari
Kementerian Kominfo. Ya, betul. Karena secara titik koordinasi mereka tidak langsung ke kita, Mbak. Jadi mereka menyampaikan bahwa molor-molornya kegiatan ini terutama kesiapan dari sarana prasarana yang ada untuk kesiapan daripada pelaksanaan ASO. Yang kedua, belum meratanya pembagian STB untuk masyarakat miskin. Ini kita perjelas. Jangan sampai untuk masyarakat, tapi untuk masyarakat miskin. Itu. Karena sekarang masyarakat ini beda, Mbak. Kita bilang masyarakat secara umum nanti, jadi untuk masyarakat miskin. Saat sini saja di Februari, per Februari tadi yang saya sebut di 4 wilayah atau dalam satu wilayah kerja Sumsel 1 itu baru 72.191 dari rencana 134.000, berarti baru 50% belum sampai kan. Nah, ini paling tidak kalau menurut kemarin rekan-rekan di Banten dan Jakarta itu harus mencapai 90%, Mbak, pembagiannya. Nah, ini bisakah di Maret nanti tercapai? Ini kita belum tahu karena kita tidak ikut melaksanakan pembagian STB ini. Perkiraannya masih belum tahu apakah memang target tersebut tercapai, dapat terpenuhi. Mengingat saat ini saja baru 50% untuk di Sumsel 1 saja. Sumsel Mungkin 1. kalau dari secara garis besar apa kendalanya, Pak, yang dilihat? Ini kendala yang kami lihat, kami juga tidak begitu tahu kendala langsung tentang pembagian STB ini, Mbak, ya. Tapi pernah kita mengikuti satu kali lah ngikuti pembagian STB di daerah Pelaju pada saat itu. Ada hal-hal kendala karena dilakukan langsung oleh penyedia tadi dari media tadi yang membagikan, yang memang sudah ada ketetapan peraturannya kan untuk pembagian itu. Nah, keterlambatannya di situ karena koneksi langsung ke masyarakat ini kan agak terputus, Mbak, kalau dari media. Di situ yang kami lihat, karena satu rumah saja minimal harus menggunakan waktu 15 menitan, Mbak. Baru bisa kita serahkan itu STB. Ini belum lagi frekuensi STB-nya rusak atau tidak. Kan kita belum tahu namanya alat elektronik kan. Mungkin lama itu juga. Dan kita tidak tahu juga saat ini apakah distribusi STB bantuan pemerintah ini sudah ada. Kita juga tidak tahu. Kalaupun ada di mana kan. Karena kita tidak begitu campur tangan. Itu langsung. artinya KPI sendiri ini tidak dilibatkan dalam hal pengawasan pembagian STB tersebut, Pak? Benar. Kami tidak pernah dilibatkan untuk pembagian ini. Makanya kami jelaskan dengan masyarakat juga melalui TV Kompas ini. Karena sekarang ini, Mbak, kami KPID ini yang mensosialisasikan. Seolah-olah sekarang ini program KPID. Sehingga beberapa orang sudah ada datang ke kantor KPID, Pak, kapan pembagian STB? Nah, ini kan salah persepsi. Kami sendiri tidak dilibatkan. Nah, kemarin, Mbak, sebagai catatan, dalam raker KPI se-Indonesia, kami menyampaikan kepada KPI pusat dan kementerian, sebaiknya kami menyarankan pembagian STB ini melibatkan pemerintah daerah. Betul. Sehingga pembagiannya akan lancar. Itu artinya tidak ada koordinasi yang berjalan antara stakeholder terkait. Iya, karena memang pembagian ini kan langsung dari penyedia MOOC langsung ke masyarakat. Nah, termasuk mungkin Kominfo Sumatera Selatan juga mungkin bingung, Mbak. Apalagi mereka sempat ditanya mungkin berapa, juga sama seperti kami. Karena memang tidak ada komunikasi langsung. Malah kita pernah tahu pembagian itu kan karena tahu dari pembagian di masyarakat, kita ikut. Kalau masalah koordinasi, besok kita bagikan ini, nggak pernah, Mbak, nggak pernah ada itu. Dan alhamdulillah sih memang bukan tugas wewenang kami kan. Tidak-tidaknya kami bisa tahu saja di daerah situ memang sudah dibagikan STB-nya. Itu. Meski tidak memiliki wewenang terkait dengan pengawasan pembagian STB, namun apakah KPI sendiri ini memiliki data berapa jumlah masyarakat yang sudah beralih ke digital, Pak? Kalau data masyarakat yang beralih ke digital, kita rasanya belum bisa tahu data itu karena kan masing-masing membeli STB kan. Nah, paling-paling kita mendapatkan informasi
bantuan pemerintah yang sudah tersalurkan. Berarti data itu yang kita ambil, bukan data dari KPID, tapi data dari Kementerian Kominfo. Yang tadi kami sampaikan bahwa sudah terbagi di 4 lokasi, 4 wilayah ini menjadi satu wilayah program kerja, yaitu Sumsel 1 itu 72.191. Itu data yang kami terima, Mbak ya. Masalah di lapangan ya kita kan tidak tahu. Ini data yang kita terima saat ini per Februari kemarin, Mbak. Itu artinya seluruh masyarakat yang tergolong masyarakat miskin ini berhak untuk mendapatkan STB gratis demi pelaksanaan analog switch off nanti. Pak Nova, tadi yang disebutkan di awal bahwasannya KPID ini sendiri sebagai lembaga yang tentunya mendukung untuk pelaksanaan ini, dan nantinya jika terlaksana dilakukan pengawasan. Apa poinnya, Pak? Poin dari pengawasan. Ya, kalau kami kan nanti pada saat sudah ini selesai terlaksana dan digitalisasi TV ini sudah jalan, ya kami melaksanakan fungsi tugas kami mengawasi dalam bentuk siaran. Ya, kalau antara analog digital sih sebenarnya tidak ada perubahan, sistem pengawasan kami tetap sama. Jadi poin yang kami terima paling tidak kami itu lebih saat ini menambah poin kerja kami, Mbak. Poin kerja kami akan bertambah. Karena selama ini cuma hanya beberapa TV kan. Dengan digitalisasi ini sekarang di Sumsel aja sudah 25, 26 kalau tidak salah sekarang malah. Sudah 26. Berarti kan frekuensi pengawasan kami akan meningkat. Baik, tentunya dalam hal ini sebentar lagi bulan Maret tentunya kita berharap bahwasannya pembagian STB tersebut dapat tercapai 100% untuk Sumsel 1 ya Pak ya. Iya. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami dan tentunya masih bersama Nova Rizal, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Sumsel terkait dengan ASO. Pak Nova, ini di Sumsel ASO direncanakan dilakukan bertahap dengan kendala yang saat ini dihadapi. Apa masukan dari KPID sendiri untuk percepatan migrasi ke siaran digital ini, Pak? Yang pertama, ini yang penting kami sampaikan. Kami berharap bahwa pelaksanaan digital ini kan cepat dilaksanakan dengan pembagian STB ini, Mbak. Nah, dalam pembagian STB ini kami berharap bahwa stockholder yang akan membagikan STB ini kiranya sama-sama berkoordinasi dalam pembagian STB ini. Sehingga kita mesti tahu di lapangan sudah memang terbagi 90%. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa program ini malah bukan mensejahterakan, Mbak, tanda kutip. Jadi kita berharap bahwa koordinasi yang terpenting. Dan juga kami berharap kepada pemerintah pusat pada saat ini tanggal 20 Maret itu tidak ada lagi kata tunda. Harus tetap dilaksanakan ASU ini. Karena, Mbak, ada catatan. Kalau ini tidak dilaksanakan, kasihan dengan kawan-kawan media yang harus terus berjibaku menggunakan 2 TV, baik digital maupun analog. Berapa besar, Mbak, biaya operasional yang harus ditanggung oleh mereka? Berapa besar itu? Jadi kita berharap bahwa pemerintah secepatnya menyiapkan sarana dan prasarana, serta secepatnya mengakomodir, menyebarluaskan daripada STB untuk bantuan masyarakat miskin. Baik, setelah nantinya STB ini ataupun dibagikan dan juga ini analog resmi dimatikan, apakah memang nantinya KPID ini sendiri membuka posko pengaduan terkait dengan keluhan masyarakat, Pak? Insya Allah, karena kami satu lembaga dalam bentuk lembaga independen pemerintah yang dalam hal ini mengawasi lembaga-lembaga penyiaran. Kami walaupun tidak mendirikan posko, kami akan menerima laporan dan pengaduan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan ASU. Insya Allah kami juga walaupun nanti mungkin penindakan ataupun eksekusi daripada laporan itu bukan kami akan menyalurkan ini mungkin ke dinas ataupun ke Kementerian Kominfo, langsung akan kami sampaikan. Karena lembaga kami juga kewenangan kami ini kan, Mbak, terbatas.
ini mungkin kami akan melaporkan ke KPI Pusat mungkin nanti ke Kementerian Kominfo. Termasuk juga mungkin nanti pasti terjadi masyarakat pasti melapor ke KPI, khususnya mungkin ada yang nama mungkin nanti tidak menerima STB, pasti itu sampai ke kita. Insya Allah kami KPID sebagai lembaga negara independen, kami akan menerima pengaduan masyarakat walaupun kami bukan posko pengaduan masyarakat. Baik, apa nih Pak terakhir himbauan untuk masyarakat untuk mendukung ASO tersebut? Ya, himbauan masyarakat ini selalu kami sampaikan, mari kita bersama-sama, ayo kita bersama-sama mensukseskan ASO 2022 walaupun sekarang sudah 2023. Yakinlah pemerintah melaksanakan program ini demi dan untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, tentunya kita berharap bahwasannya pada Maret nanti ini jangan sampai molor lagi ya Pak ya. Molor lagi, jangan. Karena memang urgensinya sudah ada di dalam pelaksanaannya. Iya. Terima kasih Pak Nova Rizal untuk perbincangan pada hari ini. Saya tutup Sapa Sumbaksel hari ini saudara. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Reski Oktora pamit, selamat beraktivitas dan tetap patuhi protokol kesehatan dan tetaplah menyaksikan Kompas TV independen terpercaya. Sampai jumpa.